Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yuni? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya Pak, sehat sekali. Alhamdulillah. Ini sekarang sudah mulai musim hujan Bu. Kemarin di sini hujan, sekarang di sini sudah mulai turun hujan juga. Kita harus jaga kesehatan. Seperti ini pastinya kesehatan kita atau ini dan kita semua keluarganya Bu Yuni juga semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak. Hari ini kita akan membicarakan selama sekitar 15 menit ke depan. Saya dan jenengan akan berdiskusi oleh Bu Yuni. Ini saya ingin tanya sama Bu Yuni, apa yang ingin kita bicarakan pada sore hari ini, Bu? Baik Pak, sebelumnya gini Pak, kemarin itu di sekolah saya kan sudah menerapkan hasil dari diseminasi budaya positif ya Pak ya. Jadi yang awalnya siswa itu tidak berangkat bersama dari pondok, kita sudah bersinergi dengan yayasan kerjasama bahwa ada pihak dari pondok yang mengantar sampai ke gerbang SMK dan alhamdulillah sudah berjalan Pak. Saya sangat senang sekali. Nah, setelah saya berkeliling kelas, anak-anak pulang kan dijemput ya Pak ya. Ternyata ada satu temuan lagi Pak. Nah, temuannya itu berupa kebersihan Pak. Kebersihan kelas tepatnya. Begitu Pak Guntur untuk temuan kemarin yang sebenarnya ingin saya bicarakan bersama Pak Guntur. Ya, baik, terima kasih Bu Yuni. Yang sudah saya tangkap, jadi Bu Yuni kemarin sudah menyampaikan diseminasi budaya positif. Kita hasilnya anak-anak sudah mulai berdisiplin untuk datang ke sekolah bersama-sama. Nah, yang masalah Bu Yuni sekarang tentang kebersihan, budaya positif tentang kesadaran lingkungan, anak-anak sekolahnya Bu Yuni ini masih belum terselesaikan ya Bu. Seperti itu, masih banyak ada anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kita pada sore hari ini akan membahas lebih dalam tentang masalah Bu Yuni tersebut. Pertanyaan selanjutnya, ya, apa yang kira-kira ingin Bu Yuni dapatkan nanti di akhir setelah kita berbincang? Keinginan saya Pak, saya ingin melakukan perubahan. Jadi bukan perubahan yang buruk tentunya Pak ya, perubahan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya sudah ada sih untuk masalah kebersihan, namun kemarin saya terlintas di hati, kenapa tidak? Meskipun saya bukan wali kelas, saya mempunyai ide seperti ini, nanti saya bisa menuangkan pada teman-teman begitu Pak Guntur. Baik, itu yang ingin kita dapatkan nanti di akhir ya Bu. Semoga apa yang Ibu inginkan nanti di akhir bisa mendapatkan suatu hasil yang baik. Pertanyaan saya berikutnya, Bu Yuni, menurut Bu Yuni, murid yang baik seperti apa? Yang sadar akan lingkungan itu seperti apa Bu menurut Bu Yuni? Baik Pak, kalau menurut saya murid yang baik, yang sadar akan lingkungan, tentunya dia murni sadar diri dari motivasi dalam dirinya. Gimana ya Pak, sekiranya belajar mereka itu nyaman. Jadi kalau di kelas sampahnya berserakan, kemudian LKS-nya berjajaran, meja dan kursi, apalagi seperti itu tidak tertata dengan rapi. Bolehlah si di kelas itu menjadi suasana yang berbeda, misalnya dari segi penataan yang monoton, hanya berjajar 4, mungkin mereka akan melakukan penataan meja dan kursi berbentuk U atau V begitu ya Pak ya. Bolehlah seperti itu. Jadi mereka harus benar-benar sadar diri juga akan kebersihan kelas, kemudian keindahan kelas, mereka juga harus tahu. Itu Pak kalau menurut saya menggambarkan murid yang sadar diri akan kebersihan. Terima kasih atas jawabannya. Kalau saya tahu Bu, di sekolahnya Bu Yuni itu tingkat
kesadarannya anak-anak itu seperti apa ya Bu? Kalau misalkan ini bisa kan muridnya Bu Yuni ini kira-kira ada kesadaran apa? Kesadaran lingkungannya tadi. Kalau menurut saya, Pak, murid saya di sini masih berada di level 5, Pak. Saya mengatakan level 5 karena mereka belum penuh murni dari kesadaran dirinya. Jadi mereka masih haus akan penghargaan, kemudian mereka masih haus akan pujian gitu. Saya inginnya murid saya memang benar-benar sadar dirinya bahwa kebersihan itu juga perlu dan menunjang kegiatan mereka untuk belajar dengan nyaman dan tenang. Baik, berarti ada di level 5 dan anak di sekolahnya Bu Yuni itu apakah setiap hari itu membuang sampah sembarangan atau mungkin di momen-momen tertentu mungkin bisa dijelaskan Bu? Iya Pak, kalau di sekolah kami ya hanya beberapa anak sih sebenarnya Pak. Cuma saya melihat satu kelas yang memang benar-benar sudah luar biasa. Kebetulan itu kelas 12 Pak. Biasa kan Pak ya, kalau kelas 12 itu sudah wah aku kakak kelas begitu. Jadi kami ingin lebih menyadarkan kepada mereka bahwa penting sekali kebersihan meskipun dia sudah kelas tinggi, dia kan sudah di kelas tinggi. Lebih baik dia menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya gitu Pak. Jadi tidak semua siswa, hanya beberapa yang mungkin kalau di kelas 1 atau 2 ada, cuma tidak semua Pak. Kebetulan yang saya tahu itu di kelas 12 yang luar biasa parahnya gitu. Baik, terima kasih Bu. Hanya kelas 2 Bu ya yang sebagian, mungkin kelas 11 dan 11. Kalau itu Bu, ada tempat tertentu yang membuat anak itu terlihat kotor, mungkin ada di kantin atau di kamar mandi, di mana Bu tempat lokasi yang paling kotor menurut Bu Yuni? Kalau menurut saya sih selama ini yang paling kotor itu ada di kamar mandi Pak. Di sana kira-kira ada tempat sampah nggak Bu di kamar mandi? Kalau di kamar mandi tempat sampahnya ada di luar Pak, persis ada di depan di sebelah pintu gitu. Kalau sampahnya, kalau sampah di dalam enggak ada Pak, hanya di depan saja. Ada di level 5 ya Bu, gitu ya. Apa Bu langkah-langkah Bu Yuni yang agar anak itu bisa naik level? Bu Yuni sendiri inginnya anak-anak itu di level berapa ya Bu? Baik Pak, kalau saya sih inginnya anak-anak itu ada di level 7 Pak. Kenapa? Karena level 7 itu mereka menurut saya ini Pak ya, level 7 itu mereka sudah cukup tahu mana saya harus melakukan kebersihan, mana saya harus bertindak begitu. Jadi mereka sudah oh iya, saya ini ada sampah, saya harus memungut, saya harus membuang gitu, Pak. Nah, untuk langkah-langkah saya atau strategi yang akan saya ambil tentunya saya akan berkonsultasi dengan rekan sejawat terutama wali kelas yang berada di kelas 2 itu tadi. Jadi saya akan berkonsultasi dengan beliau, tentunya saya tidak akan langsung Pak ke sana. Saya akan meminta izin dulu kepada kepala sekolah, bagaimana saya apa boleh diizinkan untuk berkonsultasi karena bukan ranah saya di wali kelas ya Pak ya, takutnya membuat tidak enakan sama rekan sejawat. Nah di kelas itu kan ada yang namanya Pokja 7K ya Pak ya. Nah bagian kebersihan, keindahan, kekeluargaan dan lain sebagainya. Nah pengen saya dioptimalkan di bagian 7K-nya. Jadi tidak hanya terlintas sebuah tulisan 7K terpampang si A, si B, dan si C. Jadi mereka benar-benar punya jiwa yang sadar diri terlebih dahulu. Jadi membangun dari hal kecil terlebih dahulu. Nah itu siapa yang tahu? Tentunya yang lebih tahu si watak-watak anak-anak kan wali kelas. Jadi saya harus berkonsultasi dengan kepala sekolah dan wali kelas terlebih dahulu. Begitu Pak Guntur. Baik, luar biasa Bu. Idenya Bu Yuni ini sangat cemerlang sekali.
Tadi Bu Yuni ingin bekerja sama dengan wali kelas. Sebelum ke wali kelas, izin dulu ke kepala sekolah. Di kelas sudah ada 7K ya Bu ya? Sudah Pak, sudah ada. Ada 7K. Terus selama ini apakah sudah berjalan dengan baik 7K-nya Bu? Iya Pak, selama ini kalau bagi saya tentunya sudah berjalan dengan baik, namun lebih ditingkatkan lagi. Karena kebersihan itu penting bagi semua sih, semua elemen sekolah. Jadi bisa membuat apa ya istilahnya, membuat belajar nyaman iya, kemudian di sekolah itu biar terlihat rapi dan indah, apalagi pondok saya itu mendapatkan penghargaan Eko Pesantren Pak. Jadi salah satu pondok yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat gitu Pak Guntur. Yuni tadi mengatakan bahwa di kelasnya sudah ada 7K namun masih belum berjalan dengan baik. Sebetulnya langkah apa yang kira-kira bisa diambil Bu Yuni agar 7K itu bisa berjalan dengan baik? Begini Pak, untuk langkahnya saya tidak mungkin hanya berkonsultasi dengan satu kelas itu saja ya Pak ya. Tentunya kan ini untuk kebaikan bersama. Jadi sembari saya berkonsultasi dengan wali kelas, saya akan berbicara terlebih dahulu dengan kepala sekolah, meminta izin bahwa penerapan 7K di setiap kelas harus lebih ditingkatkan lagi begitu. Nah, kemarin kan sudah ini kita membuat keyakinan kelas, gitu kan Pak ya. Keyakinan kelas, diseminasi tentang keyakinan kelas. Nah, bentuk penerapannya nanti itu ada di semester 2. Namun saya terbesit, kenapa tidak saya memulainya setelah ujian selesai dalam bentuk lomba kebersihan kelas, gitu Pak. Baik, berarti Bu Yuni mau memaksimalkannya dengan ada langkah-langkah yang salah satunya melakukan lomba kebersihan kelas ya Bu. Baiklah, biasa sekali Bu Yuni. Ini turun hujan di sini Bu. Hujan Alhamdulillah. ya Pak ya, Ya, sinyalnya agak-agak tersendat. ya. Baik Bu Yuni, pertanyaan berikutnya. Bu Yuni kan sudah punya rencana tadi, punya rencana A, B, C. Kira-kira dalam rencana tersebut, ketika lomba kebersihan kelas atau pengaplikasian atau peningkatan itu juga tadi, adakah kira-kira hambatan yang akan dihadapi Bu Yuni? Baik Pak, kalau hambatan kemungkinan besar saya sedikit, tapi tantangan yang akan saya hadapi itu jauh lebih banyak ya Pak ya. Kenapa? Karena ketika guru sudah menginstruksikan untuk lomba kebersihan kelas, biasanya anak-anak itu antusiasnya hanya satu kali ini saja. Jadi satu hari itu. Selanjutnya dia tidak begitu menggubris. Nah, itu tantangan saya Pak sebenarnya. Berarti memang betul itu hampir terjadi di semua sekolah, dimanapun konsistensi itu sangat lemah sekali. Nah, ini sudah mengetahui tentang hambatan atau tantangan yang akan terjadi ke depan. Kira-kira apa langkah yang Bu Yuni laksanakan nanti untuk menghadapi tantangan tersebut, Bu? Benar Pak, untuk langkahnya tadi tantangan saya konsisten ya Pak ya, konsisten menjaga kebersihan kelas bukan hanya di lomba, jadi begitu. Nah, untuk penerapannya sendiri saya mulai dari lomba. Nah, semester depan karena setelah ujian anak-anak liburan, jadi saya tidak mungkin melakukan istilahnya berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk melakukan tindakan kebersihan kelas. Nah, jadi setelah sumatif ini semester depan saya berencana untuk melakukan istilahnya di apa ya, melakukan proses diseminasi kecil bersama wali kelas, istilahnya kumpul bareng. Jadi bagaimana membahas kiranya program-program di wali kelas terutama tentang kebersihan itu bisa dilakukan secara maksimal. Dan saya juga membutuhkan bantuan sarana dan prasarana Pak selaku bidang sarpras, pemenuhan kebutuhan peralatan di sekolah. Jadi tidak hanya sampah, mungkin alat kebersihan yang menunjang sehingga anak-anak lebih bersemangat lagi untuk melakukan kebersihan kelas dan sekitarnya. Gitu Pak Guntur. Ya, terima kasih. Berikutnya Bu Yuni tadi
minggu untuk melaksanakannya di awal semester depan. Nah, ini kan harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama diskusi dengan kepala sekolah. Ini kira-kira akan berdiskusi dan izin ke kepala sekolah itu kapan ya? Terus melaksanakan lombanya juga kapan? Nah, baik Pak, kalau izinnya saya pasti di sela-sela kegiatan asas ini, kepala sekolah saya kebetulan kalau ada waktu luang, saya minta izin kepada beliau, kemudian pelaksanaan lombanya pas waktu kelas meeting Pak. Jadi setelah asas kan ada kelas meeting, begitu Pak Guntur. Oke, jadi kelas meeting. Berikutnya Bu, kita sudah di penghujung acara, ya. Penghujung percakapan. Apa nih yang sudah Bu Yuni dapatkan dari percakapan kita? Yang sudah saya dapatkan, saya merasa saya sudah menemukan ide Pak, ide atau perubahan ke depan. Jadi sebenarnya saya memikirkan sendiri bagaimana sih saya harus melangkah, tapi dengan proses ini saya sangat rileks sekali. Oh, ternyata saya bisa ya mencari solusi dengan suasana yang nyaman, yang tenang untuk melakukan hal yang berdampak baik bagi sekolah saya nantinya. Itu Pak Guntur. Luar biasa. Nah, saya sudah mendengar, sudah mengetahui langkah saya juga nanti kabar baiknya Bu Yuni setelah melaksanakan kegiatan tersebut kita akan ngobrol lagi ya Bu. Saya ingin tahu tentang suksesan Bu Yuni tentang mengenai rencana-rencana yang sudah direncanakan tadi. Semoga berhasil Bu Yuni. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Guntur atas saran, atas kegiatan hari ini. Saya merasa lebih nyaman untuk melakukan kegiatan selanjutnya.